Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan berbincang-bincang dengan satu topik kali ini, pemilihan jurusan. Perbincangan ini pasti akan sangat menarik dan kami harapkan Anda sekalian bisa mengikutinya dengan seksama. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, hampir setiap akhir tahun ajaran atau bahkan sebelum itu, banyak orang tua khususnya yang anak-anaknya ada di SMU kelas 3 yang akan meninggalkan bangku sekolah SMU, itu selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan untuk mencarikan lanjutan pendidikan dari anak-anak mereka, karena seringkali anak-anak mereka pun tidak tahu dengan jelas kemana mereka harus melanjutkan, kecuali mereka yang dari SMK itu lebih terarah sudah memang, tetapi yang dari SMU kebanyakan ini menjadi masalah yang cukup besar, Pak Paul. Bahkan bisa mengganggu pekerjaan orang tuanya, ayahnya dan sebagainya, sehingga mereka betul-betul sangat disibukkan dan kadang-kadang tidak tahu kepada siapa mereka harus bertanya. Nah, melalui perbincangan ini, Pak Paul, mungkin Pak Paul bisa memberikan uraian sedikit bagaimana sebenarnya memilih jurusan yang tepat itu. Sebelum kita masuk ke topik itu, Pak Gunawan, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang sebetulnya ada 3 kelompok siswa yang mengalami masalah dalam hal ini. Kelompok pertama adalah para siswa yang mempunyai banyak talenta atau mempunyai banyak kebisaan. Nah, mereka adalah anak-anak yang seringkali kebingungan menentukan pilihan jurusan mana yang akan mereka masuki. Nah, kebingungan itu bersumber dari fakta bahwa memang mereka mempunyai banyak kebisaan itu. Kelompok kedua adalah yang juga mengalami kebingungan, adalah orang-orang yang sama sekali tidak tahu, karena tidak mengerti apa talentanya atau apa kebisaannya. Nah, anak-anak ini akan juga mengalami kebingungan. Kebingungan yang bersumber dari ketidaktahuan akan diri mereka, akan kemampuan mereka. Nah, kelompok ketiga, ini yang lebih gampang, yaitu anak-anak yang mempunyai satu kebisaan yang menonjol. Jadi sejak dari SMU atau dari sekolah lanjutan atas, mereka sudah bisa melihat jelas kira-kira saya akan memasuki jurusan apa. Nah, ini yang paling gampang. Begitu. Nah, setelah kita menyadari semua itu, baru kita akan mau melihat prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, kita mesti mengingat bahwa jurusan studi hanya di satu bagian dari proses pencapaian karir. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah, jurusan studi itu tidaklah 100% menentukan masa depan hidup kita. Jangan sampai kita ini terlalu menitik beratkan pada jurusan studi. Seolah-olah kalau kita memilih jurusan yang keliru, maka hancurlah hidup kita untuk selama-lamanya. Nah, saya kira apalagi kita sebagai orang tua perlu untuk menempatkan masalah ini dalam perspektif yang lebih berimbang. Kenyataan lain yang saya juga harus paparkan adalah, dewasa ini sekolah-sekolah, baik itu sekolah-sekolah kejuruan ataupun tingkatan universitas, tidak lagi mampu untuk melengkapi para siswanya atau mahasiswanya untuk memasuki dunia pekerjaan. Sebab dewasa ini dunia pekerjaan sudah begitu berkembang dan menjadi begitu banyak, sehingga tidak ada sekolah atau jurusan-jurusan yang akan cukup melengkapi kita untuk memasuki dunia pekerjaan. Jadi sekali lagi, kita harus menempatkan masalah ini dalam perspektif yang tepat. Seseorang yang memasuki jurusan A
mungkin sekali nanti dalam karirnya akan memasuki lapangan pekerjaan B. Sebab memang itulah yang akan ditawarkan dan dia akan bisa melakukannya juga. Jadi sekali lagi kita jangan terlalu kaku sekali dalam hal jurusan studi ini. Ya, tetapi kan sekalipun tidak menentukan, tapi kan membentuk pola pikir sedini mungkin itu yang diharapkan, Pak. Jadi kalau dia keliru memilih jurusan itu kan juga cukup merugikan gitu, Pak Paul, buat siswa yang bersangkutan ini. Betul. Ada kalanya Pak Gunawan, memang ini masuk kepada prinsip yang kedua ya, bahwa jurusan studi itu merupakan bagian persiapan yang penting. Persiapan baik itu secara informasi, ilmu-ilmu yang harus dikuasai untuk bidang tersebut, atau membentuk pola pikir kita agar lebih siap untuk memasuki bidang-bidang tertentu itu. Ya. Dan memang juga kita tahu ada beberapa profesi yang tidak mungkin dimasuki tanpa tanda kelulusan dari bidang tersebut. Contoh, bidang kedokteran. Ya memang hanya yang lulus dengan gelar kedokteran lah yang bisa memasukinya. Kalau misalkan gelar-gelar yang lainnya tidak terlalu mutlak sebetulnya. Misalnya saya tahu di Amerika Serikat, kita tidak harus lulus sekolah hukum untuk menjadi seorang pengacara. Asalkan kita bisa lulus ujian yang diselenggarakan oleh negara untuk menjadi seorang pengacara, kita bisa menjadi seorang pengacara. Hal yang lain juga saya tahu, misalnya ada di Singapura. Kita untuk menjadi seorang akuntan publik tidak harus mempunyai gelar akuntansi. Asalkan kita bisa lulus ujian negaranya, kita akan bisa mengklaim diri sebagai seorang akuntan publik. Jadi memang cukup banyak bidang-bidang yang lumayan fleksibel, tapi ada bidang tertentu yang mensyaratkan kita untuk lulus dalam bidang itu. Mungkin kalau keadaan seperti ini tidak akan menjadi masalah buat orang-orang yang termasuk golongan pertama atau pertama yang dari 3 golongan yang Pak Paul katakan tadi ya, karena dia punya kemampuannya banyak, kebisaannya banyak. Tapi yang justru jadi masalah kan seringkali yang golongan kedua ini gitu Pak Paul, yang begitu salah masuk jurusan juga keluar tapi juga bingung ya nanti mau bekerjanya di bidang yang lain juga dia, di bidang yang dia sekolah juga dia kesulitan, lalu juga di bidang di luar itu dia kesulitan juga. Itu bagaimana Pak Paul? Yang Ibu Esther katakan itu sangat betul dan kita sebetulnya melihat banyak kasus-kasus seperti itu. Makanya yang namanya college dropout itu cukup banyak terjadi. Anak-anak yang masuk ke bidang elektro misalnya, di tengah jalan tahun kedua berhenti. Terus keluar menjadi apa? Salesman atau yang lain-lainnya. Karena apa? Sebab mungkin sekali waktu memasuki bidang atau jurusan tersebut, orang-orang ini tidak benar-benar mengetahui kemampuannya dengan baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang memang tidak jelas apa itu karunia-nya atau kemampuannya? Saya sih menganjurkan agar pada waktu SMU kelas 2 atau SLTA kelas 2, sebisanya anak-anak yang memang kurang tahu ini akan apa kemampuannya, disarankan untuk mengikuti tes bakat yang sekarang cukup banyak tersedia. Melalui tes bakat tersebut, anak-anak ini bisa lebih mengenal apa kemampuannya. Yang lainnya juga adalah dalam masa pertumbuhan seyogianya, orang tua lebih berperan secara aktif memberikan tanggapan-tanggapan kepada anak-anak waktu mereka masih kecil. Apa yang mereka bisa lakukan dengan baik. Nah, sekali lagi, ini mungkin akan merupakan proses yang panjang dan informasi yang orang tua sampaikan itu ya merupakan kepingan-kepingan. Tapi nanti akan diuntai oleh si anak itu menjadi suatu pemahaman tentang siapa dirinya dan keyakinan bahwa dia mempunyai kebisaan tertentu. Contoh, kepada anak yang mampu untuk mengotak-ngatik elektronik dan si orang tua melihat hal itu, dia sebaiknya jangan berdiam diri. Sebaiknya orang tua mengeluarkan komentar kepada anaknya. Anak, kamu kok pandai sekali dalam hal elektronik. Kamu bisa mengotak-ngatiknya dari tidak bunyi menjadi berbunyi misalnya.
Atau ada anak yang jago sekali membuat desain-desain. Nah, orang tua jangan hanya berdiam diri. Sebaiknya orang tua mengeluarkan komentar, kamu pandai sekali membuat desain. Nah, hal-hal ini akan menjadi kepingan-kepingan yang nanti akan diuntai oleh si anak. Yang akan menjadi suatu keyakinan, pengetahuan, kesadaran bahwa saya bisa berbuat ini, saya mampu dalam hal ini. Nanti dengan sendirinya, kebiasaan-kebiasaan itu akan terkoneksikan dengan lapangan kerja. Ini memang pada usia 7-10 tahunan tidak akan terwujud. Tapi waktu anak-anak ini menginjak, misalkan SMU kelas 1, SMU kelas 2, informasi yang telah dia terima dari orang tua akan kebiasaan-kebiasaannya itu, mulai nanti dihubungkan atau dikaitkan dengan lapangan pekerjaan yang di luar sana. Itu gunanya. Waktu dia melihat seseorang menjadi insinyur misalnya, nah dia mulai melihat, oh ada yang namanya insinyur elektro, ada yang namanya seorang insinyur mekanik dan sebagainya. Nah dia mulai kaitkan kebiasaannya itu dengan lapangan pekerjaan yang ada di luar. Jadi memang informasi orang tua yang sangat penting ya. Betul. Tapi di sisi lain tidak sedikit kita melihat justru ada orang tua yang sengaja menutup informasi-informasi itu supaya anaknya berjalan sesuai dengan jalur orang tuanya nih. Jadi bukannya hanya tidak dikomentari tentang kebiasaannya di bidang elektro gitu misalnya, malah dilarang karena memang itu bukan jalur yang dibayangkan oleh orang tua. Itu pun terjadi, Bu Esther. Sebab ya saya nggak bisa 100% menyalahkan orang tua. Kadangkala orang tua bisa melihat juga bahwa bidang yang diminati anaknya itu bukan bidang yang terlalu subur atau terlalu baik misalnya. Sehingga si anak diarahkan. Atau orang tua melihat memang anaknya kurang berkemampuan dalam hal itu. Jadi digiring untuk memasuki bidang yang lain. Tapi bisa jadi seperti yang Ibu Esther katakan, memang orang tua sebetulnya mempunyai selera tersendiri. Ya, menginginkan anak menjadi seperti yang mereka idamkan. Dan tidak mau tahu sebetulnya kebiasaan anak itu apa. Nah itu memang akan merugikan si anak. Sebab pada intinya adalah, saya akan mengutip suatu peribahasa yang pernah saya dengar, jadilah dirimu, namun jadilah diri yang terbaik. Nah yang terbaik hanyalah kalau kita menjadi diri kita sepenuhnya gitu. Nah anak tidak mungkin menjadi yang terbaik kalau dia harus menjadi diri orang lain. Tapi kenyataannya memang yang banyak juga pengaruh dari teman, Pak Paul. Kalau di dalam teman sepergaulannya itu memilih jurusan A gitu ya, ini anak ini bisa terpengaruh untuk ke situ, walaupun dia tahu kurang berminat atau kemampuannya kurang. Nah itu gimana, Pak? Ini benar-benar saya alami, Pak Gunawan. Waktu saya SMA, saya masih ingat sekali SMA 1 pertengahan tahun itu diadakan tes. Tesnya namanya dulu saya masih ingat XYZ. Saya jelas dikatakan masuk ke jurusan sosial. Tapi saya itu nggak mau masuk ke jurusan sosial. Sebabnya kenapa? Sebab teman-teman saya yang pria itu tidak banyak yang masuk ke sosial. Kebanyakan masuk ke pasti alam, bilangnya dulu paspal. Nah angka saya kebetulan mencukupi masuk ke bidang ilmu pasti. Jadi saya menolak masuk ke sosial, masuk ke pasti. Benar saja, tingkat 2 saya mengalami kesukaran. Sebab otak saya memang bukan otak yang didesain untuk fisika dan mekanika dan sebagainya. Nah, tapi saya masih ingat sekali waktu saya SMA kelas 2, kalau orang-orang tanya mau sekolah apa, saya selalu menjawabnya mau sekolah mekanik. Saya bilang mekanika. Padahalnya saya itu nggak pernah bisa betul-betulin mesin atau apa. Saya memang nggak punya panggilan ke situ. Kenapa saya sebut itu? Karena saya nggak tahu mau masuk yang mana. Teman-teman saya yang pria kebanyakan saya tanya mau masuk apa? Teknik, elektro, mesin, sipil, pulang pergi antara 3 itu. Nah daripada saya bilang saya mau masuk ke psikologi atau apa yang sangat aneh buat mereka, ya saya masuknya bilangnya ya ke teknik mesin. Nah memang jadi Pak Gunawan tadi memberikan masukan yang penting sekali yang kita harus sampaikan kepada para pendengar kita, terutama kalau mereka masih remaja, yaitu hati-hati jangan sampai terbawa oleh arus atau oleh idealisme yang lagi beredar di kalangan mereka. Sebab belum tentu itu adalah
kebisaannya atau panggilan hidupnya yang Tuhan telah berikan kepadanya. Ya kalau gitu bagaimana seharusnya sikap seorang siswa yang akan menjadi mahasiswa di dalam memilih jurusannya, Pak? Nah, ini membawa kita ke prinsip yang ketiga, Pak Gunawan, yaitu pilihlah jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Nah, saya mau gabungkan dua kata ini, Pak Gunawan, yang harus benar-benar disimak baik-baik oleh para remaja. Mau masuk ke jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, sudah pasti akan membuat kita terhuyung-huyung, atau kalau tidak kita akan berhenti di tengah jalan karena tidak akan sanggup untuk meneruskannya kalau memang itu bukan kemampuan kita. Jadi pilihlah jurusan yang memang kita mampu untuk lakukan. Contohnya ya saya tadi ya, waktu saya cerita, waktu saya masih SMU memang saya lebih mampu dalam hal yang bersifat sosial, tapi saya malu masuk ke sosial karena angka saya cukup, ya saya masuk ke pasti alam. Nah, jadi akhirnya saya tidak naik kelas waktu SMA kelas 2. Yang kata yang berikutnya adalah sesuai dengan minat, ketertarikan kita. Jadi jangan juga masuki bidang yang kita mampu tapi kita nggak berminat, kita nggak mempunyai ketertarikan ke situ. Sebabnya apa? Sebab kalau kita memasukinya biasanya kita juga nggak bertahan lama. Jadi sekali lagi kita coba gabungkan kedua hal ini. Sesuai tidak dengan kemampuan kita dan sesuai tidak dengan minat kita. Tapi bicara soal minat ini, saya mengamati kebanyakan yang dialami oleh para remaja ini adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi juga sih Pak Paul ya tentang bidang-bidang yang ada gitu. Jadi seringkali mereka mengatakan dengan mudah, saya tidak berminat. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh, bukannya tidak berminat, tetapi karena juga memang belum tahu apa yang dipelajari atau dikerjakan dalam bidang tersebut. Jadi rasanya memang perlu informasi sebanyak-banyaknya dalam hal ini ya untuk masalah minat ya. Itu sangat betul sekali Bu Esther. Dan itu tidak bisa disajikan melalui satu seminar atau satu sesi kelas. Tidak bisa. Harusnya memang secara kontinu. Saya berikan contoh, saya masih ingat sekali waktu anak-anak saya bersekolah di Amerika. Sejak anak-anak itu kelas, saya lupa ya, 2, atau kelas 3, atau kelas 1. Nah, si guru ini meminta kesediaan orang tua murid untuk dalam 1 tahun itu datang ke kelas, memberikan penjelasan tentang profesinya. Jadi yang insinyur, yang pemadam kebakaran, yang dokter, yang apa, itu diminta kesediaannya secara sukarela untuk menjelaskan tentang profesinya kepada anak-anak yang masih berumur 6-7 tahun. Nah, dengan kata lain, sejak dari umur masih begitu dini, anak-anak ini sudah diberikan gambaran, oh, sebagai petugas apa, kerjaannya apa, begini-begini, saya sebagai suster kerjaan saya begini-begini. Nah, nanti itu akan menjadi sekali lagi rangkaian informasi yang memberikan kejelasan. Oh, kerja ini seperti apa, kerjaan itu seperti apa. Betul, jadi sebaiknya memang orang tua dengan proaktif mencari data-data tentang jenis-jenis pekerjaan. Jangan bergantung sepenuhnya pada sekolah untuk melakukan itu kepada anak-anak mereka. Iya. Dan masing-masing anak ini, dari remaja ini yang sudah SMU ini, itu kan punya suatu sifat atau kepribadian tersendiri, Pak. Itu pengaruhnya sampai sejauh mana terhadap pemilihan jurusan? Nah, prinsip keempat kita adalah Pak Gunawan, pilihlah jurusan yang sesuai dengan kepribadian kita. Jadi tepat sekali yang Pak Gunawan tadi munculkan, yaitu pekerjaan yang nanti akan kita lakukan seyogianya sesuai dengan kepribadian kita. Misalnya, kalau kita mau menjadi seorang insinyur pertambangan, tapi kita orang yang nggak suka kotor, nggak tahan panas,